Geprek Bensu tidak membayar karyawannya. Itu gua panggil, gua cari telah semuanya, kumpulin semua HRD, kumpulin semua ini nih. Ada lagi kasusnya kasus penipuan, wah seru deh. Sampai jam 2. Sampai jam 2, toko gua kerampokan nih. Hah, iseng lu bawa linggis? Hah? Meremehin istri dan anak gua. Dah. Oh, masa lalu lu nih. Oh, nasi padang. Ya nggak malu lah. Karena emang gue pernah susah kan. Jadi bapak gue tuh kalau ada duit itu beli nasi padang. Tapi minta bumbunya yang banyak. Makanya gue sampai sekarang kalau makan nasi padang kagak bisa pakai menu lain. Cuma nasi sama bumbu rendang. Karena nggak terbiasa mulutnya. Jadi bapak lu tuh beli nasi sama bumbu rendang, sama rendang 1 biji. tapi bumbunya dibanyakin. Bisa 4 piring, 5 piring. Nasinya banyak. Untuk keluarga soalnya. Isinya cuma rendang 1. Pokoknya beli cuma segini nih, dah. Rendang 1 sama bumbu rendang banyak. sama yang banyak udah. Tok. Udah gini dah, tok. Buat sekeluarga. Sekeluarga. Nasinya ditambahin. Nasinya tambahin. Terus semuanya dapat bumbunya. Pokoknya semua dapat bumbunya. Rendangnya secuil-secuil. Oh, boleh secuil. Karena kita bisa berantem gara-gara suiran rendang. Makanya gua bilang gua itu bukan lahir dari orang yang beradab, tapi gua tuh orang yang mau survive buat hidup gue. Gila lu masa sih? Ya, kata-kata anjing sama adik kakak kita mah pernah kan? Gara-gara gitu, gara-gara kuning telur. Ini kan ada telur, itu ya ilah rempahan telur tuh kan, rempahan kuning. Itu udah gue incer, diambil sama dia. Kita sembur, gitu loh. Saking kita kesel, perkara rempahan telur, tapi kita buangnya lebih banyak. Kan sekarang bodoh ya. Tapi gue tuh pernah, dan gue gak pernah menangisi cerita gue. Tapi gue malah nangis ketika gue sukses. Maksudnya berhasil lah, gue sukses juga belum, tapi berhasil. Lu belum sukses. Masih banyak sebenarnya impian gue tuh yang belum. Jadi gue suka kalau ada orang ngomong tidak pernah merasa sukses, karena kalau udah ngerasa gue sukses udah selesai. Males. Stuck. Iya. Jangan pernah merasa sukses ya. Gue nggak, gue maunya gini, tapi gue nikmati batu pijakan yang gue lagi. Oh, gue mesti ke kanan dulu nih. Oh, gue mesti ke kiri dulu nih. Gue nikmatin, tapi gue juga nggak akan ceroboh gitu. Oke. Dan mengenai ini juga katanya kuahnya dibanyakin banget ya. Mie rebus 1 biji. Ya kan, kuahnya dibanyakin. Intinya adalah lu makan, ada nasi kan, ada ini, yang penting ada penyedap-penyedapnya dikit. Buat sekeluarga. Lu bayangin gitu rasanya gimana? Udah hambar banget dong. Bukan hambar lagi. Udah kayak dijilat jin tuh mie. Gue udah kagak berasa, ya kan? Astaga. Gue udah kagak berasa. Tapi buat gue, yang gue masih bangga sama bapak gue adalah intinya di rumah ada beras. Selalu ada. Ada. Minimal beras gitu. Beras pasti ada. Jadi kata makan nasi sama garam sudah dirasakan. Makanya ada garam, nasi sama terasi. Ya, gue lebih hidup sama terasi. Tapi kan dulu, kalau sekarang gue terasinya lebih mewah. Gue goreng pakai minyak kan. Kan kalau dulu berarti kalau gue ngegunain minyak berarti ngegunain lagi kan, buang-buang minyak kan, minyak bisa digunain untuk yang lain. Jadi ya terasi mentah diaduk pakai nasi, wah itu udah nikmat dunia akhirat. Gila ya, dari sesusah itu. Iya, gila. Lu sekarang bisa menghidupi berapa karyawan lu? Ya lumayan lah. 1000. Lebih. Gitu. Jadi ya proses itu proses. Dan selama proses itu, lu pilih ketemu makhluk halus atau manusia berhati iblis? Makhluk halus lah. Lebih nggak takut sama makhluk halus? Iya, biarin aja dia setan, dia setan sama gue. Kalau sama manusia berhati iblis? Lu nggak bisa tebak dia, karena dia bisa jadi. Sering ketemu mereka seperti itu? Oh, sering. Dia kemarin depan gue ngomong begini, di belakang gue dia begitu, sundel bener. Dia kemarin nangis. Aku gini, tau gak? Dia tuh gini banget, keterlaluan. Lah kita mah kan dasar orang jiwanya kepengen nolong aja. Lah kita bisa terhanyut sama cerita dia. Kita mah udah berantem, kita masih berantem sama tuh orang. Dia mah udah beban kan ya, Jion. Iya, gue mah enggak deh gue. Tapi gue mah kalau bener-bener menurut gue udah keterlaluan, wajib gue bela. Iya. Kalau masalah bela mah Ruben mah siapapun dibela. Oh, gue mah.
pokoknya untuk teman-teman yang gue sayang, ya kalau keluarga udah pasti. Paling depan. Gue ngeliat aja temen gue netesin air mata, dia nangis. Wah, gue nggak tahu kenapa, gue bisa kayak orang kesurupan marahnya. Untuk temen padahal. Untuk temen. Ya, kalau istri sama anak dan keluarga pasti. Udah pasti. Kalau istri sama anak gue, makanya bini gue tuh kalau ngomong sama gue hati-hati banget. Karena apa ya reaksi laki gue nih nanti ya. Wah, gue mah. Lu mau badan segede-gede gaban sama gue. Gue hantam dulu, udah perkara nanti deh. Ya, inti kan yang gue penting gak mukul perempuan, gue mukul laki-laki kan. Ya kan, gue hantam udah, jangan gunain fisik deh. Badan dia lebih gede, gue gak takut, gue kata gue kerempeng ya. Dikata mulut gue ke ibu-ibu, kita lihat dulu berantem saya yang menang. Lu jambak tuh. Ya, mau gue jambak, gue injak, gue apa terserah, pokoknya dia habis dulu sama gue. Karena menurut gue, lu udah keterlaluan. Gitu, jadi gue itu bisa bete ketika lingkungan gue diusik. Iya. Gue itu orangnya nggak pernah, lu perhatiin deh, gue kalau nggak itu nggak pernah, gue mah diam aja main handphone, diajak ngobrol, gue jawab, nggak diajak ngobrol bagus. Karena prinsip hidup gue tuh lu gue, lu tegur gue jawab, lu mati gue nyelawat, selesai. Gue nggak mau ribet dalam hidup gue. Iya, gue nggak mau ribet. Kok gue baru dengar kata-kata yang tadi, lu gue, lu jawab, mati gue nyelawat, udah. Gue gak mau ribet. Gue mau dikata lu di kanan nungging, itu bodo amat. Dikata lu mau begini, bodo amat. Tapi untuk hal-hal yang kadang-kadang gini, iya, kasih tahu tuh temen lo, ini kayak nggak bener. Mau ngapain? Dia punya keluarga, dia punya agama, dia punya gini. Hal-hal yang kayak begitu belum tentu dia bisa sambut dengan baik. Akhirnya malah apa? Merusak hubungan pertemanan. Iya. Jadi hal-hal pribadi yang menurut gue ini bukan koridornya. Tapi kalau dia libatkan gue untuk berdiskusi, baru gue bilang jangan gitu neng, jangan gitu deh, jangan gitu bang, gitu. Harus gue kasih tahu bagaimana lu melakukan yang lu nggak sesuai dengan di tracknya. Ya, jadi ketika gue bilang, gue pun ngelihat lu kagum, lu bisa ya, lu gitu, gue enggak loh. Ya masing-masing orang punya ininya. Iya, makanya gue pun belajar dari hal-hal yang Irfan lakukan. Ih, dia bisa begini loh, dia bisa begini. Tapi enggak, gue nggak bisa orangnya. Jadi, tapi ya itu pertemanan gue dengan Ruben itu alhamdulillah selama ini gue ngerasa berkualitas, maksudnya punya fokus masing-masing, masalah masing-masing, terus saling mensupport, saling itu. Jadi ketika gue memilih, karena kan circle teman gue kan dikit banget kan. Lu perhatiin aja, gue ya hari-hari gue ya mereka doang. Ya Iksan, ya Bibi gitu. Terus ya udah gitu. Jadi gue kalau nggak ada orang ya gue nyetir sendiri. Cewek tombol. Iya gila. Cuek gue. Malam-malam jam 1. Iya. Semua pada khawatir, Pak, Bapak gimana ya Bapak? Ya Bapak ya Bapak. Ya mungkin kan mereka khawatir, takutnya gue kan suka ngantuk. Tapi kan gue tahu ketika gue pulang itu ya ada yang nungguin gue. Jadi gue juga nggak akan bodoh gitu. Jadi ya gue nyanyi, gue yang gembira, gue ini gitu. Ketika ada yang distract gue, ya buat gue sudah meminimalis toksik soalnya kan. Gila. Jadi gue nyetir sendiri. Ya gue mau off air ke Bandung, dramain nyetir ya gue sendiri. Gue nggak bisa cuman buka Google. Wes nggak bisa. Tapi gue handphone canggih gue punya. Setiap handphone canggih gue punya, keluar baru gue punya. Gue bisa makin nggak? WhatsAppan doang sama foto. Iya benar. Jadi gue cuma beli karena mampu doang. Bukan beli karena ada sesuatu yang mau gue pakai. Sumpah, handphone gue mau dikata dijual sama Virgin. Sumpah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa telepon, WhatsApp, buka email foto. gak bisa. Buka email gue nggak bisa. Iya. Semua gini, San, Pak, Ojan, San, itu aja. Enggak itu, kayak makanan tinggal tik doang, pesannya nggak bisa. Pin gue aja, gue nggak apa. Iksan, jadi kalau Iksan ada libur 2 hari, Sabtu Minggu atau hari apa, gue udah kayak sengsara banget tuh. Berapa pin gue ya? Ngeblokir. Ya Allah. Nggak bisa. Nggak paham gue. Karena gue bodoh. Iya. Karena gue itu orang yang gue maunya gini. Bensan, transfer. Ini maunya gini. Jadi gue nggak ngerti. Jadi maksud gue gini. Ada ya uang gue. Pak, ini ada uang Bapak nyangkut
pokoknya ratusan deh di bank. Gue kagak tahu ada uang, gue punya uang di situ. Ditelepon sama orang bank, ini uang Pak Ruben ada di sini, nggak mau dipindahin aja ke cabang ini, mungkin Pak Ruben lebih deket. Uang apa ya, San? Gue nggak tahu, ya kan nggak mungkin uang orang. Ratusan juta. Piksan. Uang apa ya, gue tanda tangan? Ya, namanya duit tanda tangan. Tapi gini, itu uang apa ya, San? Gue nggak paham. Ya udah, maksud gue gini, gue nggak paham. Kadang-kadang ada gue ATM itu ada isinya gue lupa. Jadi kadang-kadang telepon sama orang bank. Ini uang Pak Ruben ada nih di sini, nggak mau kan? Kadang-kadang kan mungkin kan mereka ngelihat gue sering datang ke situ atau enggak, kan masuknya kan priority. Maksudnya kan gini. Ya akhirnya dari cabang Pasar Minggu ya dipindahin ke Tendean. Ternyata ada duitnya. Ada dua kartu lagi. Gue ini zaman kapan nih ini? Jadi gue gini, karena ini rezeki gak perlu dicari tahu. Daripada kita cari tahu gak taunya nyasar. Ya kan? Oh maaf Pak, ini ada kesalahan. Jadi gak usah dicari tahu. Udah diam aja. Ya kan? Tapi gue pernah buka di situ memang. Uang lupa. Iya, kok bisa sih uang gue lupa? Maksud gue tuh, kok bisa sih uang gue lupa? Itu pertanyaan gue. Jadi gue nih kalau rumah gue dirampok, gue mah gak punya harta. Harta gue di rumah mah cuma TV. Iya, lo ambil sama wifi itu. Karena kalau CCTV bisa diambil, rampok gue. Banyak juga yang pada ngambil CCTV. Nah gue mah kagak ada. Bener. Gue mah di rumah gue kagak pernah gue taruh banda. Gak pernah. Gue semua di brankas. Nah baru tuh kalau ada brankas di salah satu bank yang gue taruh itu meledak, baru gue panik. Baru. Jangan sampai itu goyang ya. Jangan sampai itu wah alay emong. Gue gak pernah. Ini gue beli jam. Ini seumur hidup gue ini cuman ini. Emang lu jarang pakai jam kok? Iya, jarang. Ini gue gak pakai jam karena kosong ya. Nah, jadi gue punya jam-jam brand tuh sekarang ini bini gue yang beliin. Karena kemarin-kemarin tuh waktu gue pindahan tuh seperti jam gue hilang brand. Bohongan lu? Seperti hilang. Siapa yang bawa? Gak paham. Gue belum bahas. Gak paham. Karena gue pindahan dari apartemen ke rumah pondok indah kan. Oh my god. Jadi hilang seperti. Itu berapa itu harganya? Gak paham kita. Iya. Terus kita mau cari tahu gimana, capek ya. Iya udahlah ya. Udah deh, lu nikmati deh. Jadi kalau itu bukan hak lu terus lu ambil ya semoga berkah sih itu. Dibilang ikhlas belum ya. Paling gue cuma diem doang. Ya udah. Kok rezeki nggak kemana sih? Iya, tapi ya akhirnya bini gue saking kamu pakai jam ini kayak pakai jam ini. Aku ngeliatin nggak demen gue. Jadi akhirnya lu didandanin bini lu didandanin sama lu. Karena menurut gue nih jam handphone tuh udah menurut gue udah cukup. Lu pakai jam ini. Gue ibarat gue tuh orang gak, ya jam dinding gue gemblok juga gue santai. Emang jam tuh bukan buat gue tuh bukan tujuan hidup gue. Iya. Tapi urusan waktu lu mah on time banget apapun. Sekian ngapain? Iya. Lu mau ngapain? Nah gue mah asisten udah ada. Iya. Semua ya lu pada ingetin lah. Gue mau ini apa? Sampai gue mau makan aja gue lupa. Gue pernah makan sampai pedes banget. Terus gue langsung kerja. Ini apa ya? Ini kayak yang aneh. Jadi gue nggak minum. Lupa gue minum. Gue bilang ini gue masuknya kriterianya memang pikun apa bego ya? Sampai gue tuh lupa. Karena abis gue makan udah ada kerjaan yang menanti. Udah ada handphone dia. Ini gue nggak buka-buka nih. Sekali buka WhatsApp, udah panjang banget. Yang dari sisi makanan, dari MOP, wah seru. Tapi gue tetap bersyukur karena dari situ gue belajar menjadi dewasa. Jadi di situ gue belajar menjadi lebih matang. Nah itu yang gue persiapkan untuk anak-anak gue. Oke, jadi secara kesimpulannya dari lu Ruben yang tadi nasi padang aja sekeluarga bumbunya dibanyakin, mie rebus aja airnya dibanyakin, istilahnya tidak berlebih bahkan di bawah cukup ya. Cukup. Tapi bisa sampai sekarang berkecukupan dan berlebih istilahnya bisa memberi rezeki banyak. Dalam satu hal kalimat apa yang lu lakuin sebetulnya? Supaya bisa menginspirasi. Apa? Ya
lu harus bersyukur. Ya lu jalan, karena gini, gue kadang kan jangan gitu, itu kotor tahu ini. Iya sih, beberapa part tertentu penting, tapi menurut gue gini, gembel juga makan di pinggir jalan hidup. Gimana kita sih? Jadi apapun kondisinya bersyukur. Bersyukur, lu harus bersyukur dengan apapun kondisinya. Cobaan yang lagi lu hadapin lu harus bersyukur, karena lu orang pilihan. Sulit memang, tapi untuk ketika lu lagi ada cobaan, orang yang mendekat lu itu ya dia adalah teman lu. Tapi jarang, gue udah paling sebel, lu sabar ya. Lu pasti bisa melewati ini. Gue pernah adalah gue bilang ini, gue juga pasti bisa. Kalau gue tahu jawaban lu gini, gue pasti bisa. Harusnya gue nggak ngangkat telepon lo. Karena menurut gue bukan itu yang diinginkan sama orang-orang yang lagi jatuh dalam keterpurukan. Tapi dia kepingin ada orangnya, figurnya dekat. Lu harus dekati dia. Karena di saat dia lagi bergejolak gitu, wah setan tuh banyak Kak yang melintas kuping lo. Wah kayaknya begini lebih asik lo, begini lebih asik. Udah lo makanya gini aja, lo makanya gini aja. Makanya setiap ada teman yang kesusahan, kesulitan, lu selalu paling depan untuk menemani. Dan makanan. Makanan. Jadi gue makanya kalau makanan itu gue harus berlimpah. Jadi kalau lu nggak mau berlimpah, lu jangan bawa makanan. Karena gue pernah ngelihat orang, gue nggak punya apa-apa, gue ngeliat orang makanan tuh, udah gue liatin tuh orang tetep dia kagak bagi. Udah pernah nanya juga, enak banget, tetep iya gue beli di sono, dia ngunyah kagak bagi. Jadi gue dari situ gue udah nazar gitu dalam hidup gue. Pas lu masih susah? Iya gue masih susah banget. Lu liatin aja orang makan? Liatin dia makan, gila pesta banget dalam hidupnya. Bener-bener dia ngunyah sendiri. Kata-kata lu mau nggak? Kagak juga ditawarin. Nah dari situ gue tapi bersyukur gara-gara dia gue nazar gitu. Pokoknya kalau gue sukses apapun yang gue makan, sekeliling gue kalau yang gue makan itu mereka juga harus makan itu. Nggak boleh. Nih kalau kalian mau yang ini aja, gue yang ini. Gue tuh nggak pernah. Jadi apa yang gue makan mereka juga harus makan. Karena gue nggak tahu pikiran mereka kan. Ih enak banget tuh ini makan si Ruben. Gue takut itu jadi dilema. Gitu. Jadi gue nggak mau jadi kayak jangan. Lu jangan kayak gitu. Gue tuh pulang gue pernah sampai sedih-sedih gara-gara itu makanan. Sampai sedih-sedih. Coklat. Pernah gue sampai sedih-sedih. Ada tuh coklat-coklat di supermarket yang kuning yang bola. Itu suka di kasir. Yang bulat. Iya yang bulat. Iya tuh gue ngeliat begitu gue sampai berdoa. Lo tau nggak? Gue baru bisa beli itu ketika gue udah jadi artis. Udah jadi artis ketika juga udah di talent search. Baru gue bisa beli coklat. Selebihnya lu bayangin, uang kosan, uang ini dikira kagak ada yang terjemput, ojek aja ngutang, ini ngutang. Jadi ya gue bersyukur dengan apa yang gue punya. Jadi impian gue masih banyak yang belum terwujud. Karena akhirnya kemarin tersedak karena pandemi kan. Jadi banyak yang gerai yang tutup, banyak yang ini. Jadi tapi insya Allah banyak yang mendoakan karena banyak yang sayang sama Ruben. Amin. Lu harus sehat ya Ben ya. Amin. Lu inisiatif banget beneran itu harus sehat. Udah itu aja udah. Ya, ketika lu sehat pasti akan banyak hal yang bisa lu lakuin. Baik yang sayang sama lu, baik yang berdoa di sujudnya tanpa sepengetahuan lu karena lu tanpa lu ingat lu lupa lu pernah menolong orang, pernah membuat orang kenyang, pernah membuat orang tenang juga. Amin. Thank you Ben ya. Thank you loh. Kalau cerita sama Ruben mah gak ada habisnya karena cerita hidupnya setiap hari selalu ada cerita yang membuat cerita bisa horor ya, bisa action, bisa romantik, drama, komedi. Semua ada ya. Semua ada. Jadi gue menikmati hidup gue dengan apalagi sih Ruben hari nah ini. itu ya sekarang juga gitu apalagi sih Ben. Gue udah ketawa sekarang awalnya gue ikut nangis gitu kan Ben apalagi sih Ben apalagi sih udah lu gak usah banyak ngomong tuh gue capture tuh lu baca tuh lu ini seneng kalau ada teman yang udah ngikutin story kita jadi saya nggak mulai lagi dari nol. Jadi mereka tahu perjalanannya sedikit-sedikit minimal. Kalau gua ada hang dikit mereka akan backup. Oke. Dan kalau pada lihat Darderdor, kita ngomong Darderdor aja dulu. Heboh, centil, lucu di panggung, kita tuh lebih dalam dari yang kalian pikirkan kok. Lebih. Ketika itu kita tuh bisa karena keriaan itu hanya yang kalian lihat. Selebihnya lebih sedih dari tatapan anak tiri. Iya, dengan kisah masing-masing ya. Masing-masing kita lagi happy tiba-tiba kenapa itu si Jirayu
Terus kepikiran kita sedih. Ya ampun Jirayut, ini gimana ya? Nah aku suka sama Irfan, ya ini salah satunya. Dia menyelesaikan solusi untuk membantu temannya dengan caranya, gitu. Jadi dan caranya itu nggak pernah beradu. Dia ngomong ke dia juga sih, dia juga gitu. Ya udah pokoknya kita saling kasih solusi gitu-gitu ya, apapun ya. Lu gini. Dan terus akhirnya gini, oh pantas jadi kayak nyambung gitu, nggak yang rahasia-rahasiaan. Iya kan? Jadinya kayak Daredevil tuh buat kita tuh kayak gini. Selalu punya cerita, selalu punya ini. Dengan yang tiba-tiba Jirayut bisa jadi orang yang lebih bijaksana dari kita. Tiba-tiba, ya. Udah gak usah pikirin. Hah, Jirayut bijaksana gitu. Udah tenang aja. Ya. Terus gue bilang, Iya. Lu tuh punya utang gak sih? Kita hidupnya lemah banget. Tapi kita tuh butuh banget sama orang yang vibe-nya positif. Iya. Karena semangat banget. Iya gitu. Tenang aja udah. Padahal setelah itu dia juga lagi bingung, aku gimana ini ya? Gitu ya. Jadi makanya dia harus sejajar dan Iya. Ya kan, makanya kita paling nggak bisa kalau karena ya buat kita Jirayut itu adalah harga diri, ya kan? Maksudnya Karena sudah ada bagian dari kami. Iya, harus bagian. Dia bagian karena dia bukan bayangan, tapi kan dia kan bagian. Iya, bener. Kalau Jirayut itu pelipur lara, tapi ketika si penghibur ini tiba-tiba dia bersedih, kenapa nih? Berarti kan bahaya kan? Iya. Ya kan? Bahaya latihan dua orang tua jadi gimana? Iya, jadi gimana gitu ini. Ini tante-tantenya kayak kepala gini, jadi gimana? Dengar dulu. Terus udah kayak gitu, Irfan tuh ya paling sering banget kalau dia itu ngomongnya gantung. Tadi abis ini, kan gue sebel banget. Terus lupa. Terus dia lupa. Gue baru ingat udah jam 12, setengah 1. Dia udah syuting infotainment lagi dia jam segitu. Kan gila. Dan besok cerita hidup gue udah beda lagi. Akhirnya gue keskip. Gue jadi pada saat itu kalau bukan party gue bilang apaan ngomong nggak sekarang. Gue sekarang kalau dia ngomong di panggung harus dia jawab sekarang. Karena ya, Jadi kan gini, gue Jirayut terus Benjo gini. Ganti posisi. Langsung ganti posisi. Pokoknya kalau kalian nonton tiba-tiba Ruben di tengah, itu tandanya gue jarak ke Irfan jauh banget. Kan kalau gini Jirayut kan ada kamera terus gitu terus kan langsung bilang geser dia. Oke. Apa aku ngomong? Itu tuh seandainya di belakang layar itu tuh di videoin ya. Aduh, kita itu lebih karena on air nggak on air tuh kita tetap syuting. Iya. Ya. Bener. Kita on air nggak on air dan gilanya kalau ke toilet bertigaan barengan. Iya ke toilet. Makan si Isan datang makan berpiring bertiga. Terus gini. Terus syuting terus ngomong. Oh. Ini nggak 5, 4. Habis itu lanjut lagi. Pertanda buruk ini terus. Ya udah biarin. Gitu. Terus jadi gue langsung ibarat arti gini. Ya Daredevil tuh buat aku tuh kayak hiburan ketika gue udah kerja seharian di malam hari. Terus gue mesti ngikutin koreonya Jirayut yang kan mungkin Jirayut kan nggak terlalu banyak kesibukannya. Lah gue main Irfan Hakim, orang belum melek. Gue pagi-pagi udah nganter anak sekolah, udah udah ngurus ini. Lah pagi-pagi gue disuruh ojo dibanding gak dibanding malam-malam kayak apa lagi si Jirayut nih. Dan itu semuanya Jirayut sama Irfan. Makanya kalau pernah punya juragan ya. Iya 11 ya. Gue nggak mau latihan, nggak mau ini. Kalau Irfan tuh benar-benar hebat loh. Irfan sama Jirayut tuh bisa begini baca skrip. Gue tuh bener, ngapain sih? Gue protes. Iya kita yang baca, kita yang ngerti cerita, lu yang lucu ntar. Iya, karena dia gini. Gue tuh karena kalau baca skrip kan takut. Nah itu yang aku bilangin. Emang kayaknya mereka deh, emang 4 sehat 5 sempurna buat gue. Karena mereka yang jagain benang merah, gue bumbu-bumbu, iya bener. Jadi maksud gue, mereka tuh kalau mereka lagi baca skrip tuh bikin gue kayak gila ya Ruben, lu tuh nggak ada niatan mau berubah gitu. Gue juga kayak nyalain diri gue sendiri tuh kayak, gue jadi kayak merasa bersalah terus. Terus Jirayut sambil makeup bisa sambil baca skrip. Gila deh gue kayak gini. Gila ya Ruben, lu tuh bener-bener parah, lu tuh parah. Gue tuh kayak begitu mulu, jadinya gue kayak stop nggak lo baca skrip, stop nggak gitu. Gue pengen hentikan kegiatan mereka itu. Tapi intinya seru. Iya. Kita bersyukur bisa deket, bersyukur bisa berteman sampai titik ini, saling support satu dan yang lainnya. Gak ada iri dengki, kita mah alhamdulillah ya Ben ya. Alhamdulillah ya Allah. Selalu support. Iya. Cara baru. Bagus gini. Iya.
Nah itu gua Iya, saling ini banget kita ya. Itu gua seneng gitu karena menurut gua gini, aduh, iri-iri apa yang diiriin? Mau sampai kapan sih kita gitu-gitu? Gitu gue nih, apa yang mau diiriin? Lu bisa, gue belum tentu bisa. Kayak Irfan Hakim dia bisa nari jaipong loh. Dia bisa gini, gue bilang gila ya. Padahal mungkin lebih luas gue kalau ngomong, lebih di gue. Tapi kalau dia nari, gue bisa kencing, gue udah bisa kencing salto begitu. Gue dibilang aku yang ngomong batu deh gue. 2 jam. 2 jam gue. Penting dibayar. Dia bisa nari loh Irfan Hakim. Gue nonton lu nggak kedip, kan gue videoin kan. Gue nonton lu, kagum ya karena emang gue selalu mengagumi hal-hal pekerjaan yang gue nggak bisa lakuin tapi temen gue bisa lakuin. Saling menghargai apa kelebihan orang. Iya. Gitu. Ben, thank you ya udah jadi temen gue. Thank you ceritanya. Yes. Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Oh, pasti ada. Kayaknya kayak ada cerita ngutang ntar aja. Besok ya kita ketemu ya. Iya. Udah cerita udah berubah. Ya, udah berubah. Thank you Ruben. Ya. Thank you. Thank you ya. Thank you guys. Bye bye ya. Bye. Assalamualaikum.